kedatangan Kepala Divisi Intelkam Polda Sulut. Ada beliau berdua datang ke kantor OJK, kemudian kita berkoordinasi terkait dengan Fitup. Beliau meminta penjelasan kenapa sampai Fitup itu dilarang, karena informasi seperti yang Pak Ferry dapat, mungkin selama ini orang menganggap Fitup itu sudah punya izin Kemenkumham maupun izin dengan PSE atau penyelenggara sistem elektronik dari Kemkominfo. Tetapi dua izin ini tidak cukup untuk kemudian membuat Fitup bisa beroperasi sebagai perusahaan yang menonton iklan gratis, share, kemudian get referral, kemudian jual paket. Nah, ini yang kemudian oleh Otoritas Jasa Keuangan memfasilitasi keinginan dari para founder Fitup melakukan audiensi walaupun melalui Zoom. Disepakati memang ternyata Fitup ini kekurangan satu izin yang namanya GR80 terkait periklanan yang harus dia urus kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM gitu. Sehingga sekarang Fitup harus berkoordinasi dengan BKPM untuk mengurus izin itu. Oleh karenanya Otoritas Jasa Keuangan meminta sebelum izin itu kemudian terbit dan dia dapatkan, dia harus menghentikan kegiatan operasionalnya dulu. Artinya izinnya tidak boleh kemudian dia melakukan kegiatan sebelum izin itu terbit. Begitu. Sehingga kesepakatan sekarang kalau ditanya kok OJK tidak represif. Nah, ini sekali lagi kami sampaikan, sebenarnya ini bukan tugas OJK, ini tugas Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi. Nama pendeknya Satgas Waspada Investasi. Ada 3 tugas Satgas Waspada Investasi. Tugas yang pertama adalah tugas bagaimana menginformasikan, mengedukasi masyarakat. Ini tugas yang memang dilakukan oleh Satgas Waspada. Kemudian ada tugas yang kedua adalah tugas kuratif atau sebenarnya langkah kuratif yang dilakukan oleh Satgas jikalau menemukan ada entitas bisnis yang menawarkan kegiatan kemudian tidak legal dan tidak logis. Apa itu langkah kuratif? Langkah itu menghimbau kepada entitas bisnis tersebut agar memenuhi ketentuan sebagaimana yang ditetapkan oleh peraturan. Misalnya dia tidak punya izin usaha, segera urus izin usahanya, kemudian dia bisa berkegiatan lagi. Kalau tidak, nah ini langkah yang ketiga akan diambil oleh Satgas, langkah represif. Nah, kami sudah berkoordinasi dengan Polda Sulut, itu dalam hal ini Divisi Intelkam, bahwa mereka sudah meminta informasi kenapa ini kemudian dianggap tidak legal karena saya tidak punya izin, dan kemungkinan langkah-langkah represif jikalau nanti harus diperlukan otomatis pun akan dia lakukan. Tapi lagi-lagi ini kembali lagi kepada kita bahwa waspada investasi itu kalau dari segi kepolisian itu sering bilang itu delik aduan, bukan delik umum. Kalau delik aduan harus ada dulu yang melapor, merasa dirugikan oleh entitas itu, baru kemudian bisa diproses. Tapi kalau kemudian tidak ada yang melapor, tidak bisa diproses. Walaupun kita tahu di kiri kanan kita itu banyak yang menawarkan itu, sepanjang tidak ada yang melaporkan, ini yang kemudian memang jadi buah si malakama juga sendiri. Tapi lagi-lagi kami mengedukasi masyarakat agar hati-hati, masyarakat agar tercerahkan gitu, agar jangan sampai terpengaruh. Syukur-syukur lewat langkah-langkah yang kami lakukan edukasi melalui medsos, kemudian hadir di beberapa komunitas Manguni, komunitas Gorontalo, Aku Cinta Maluku Utara dan sebagainya di bawah wilayah kerja OJK. Kami mengedukasi kemudian memberikan informasi saat itu juga, sehingga banyak masyarakat yang kemudian terima kasih sudah diberikan informasi. Selebihnya terserah Anda gitu. Jangan. Jadi sementara ya Fitup itu dianggap ya ilegal karena tidak punya izinnya tadi. Izinnya tidak cukup saja hanya 2 tadi. Karena izin yang dia miliki hanya izin badan hukum, izin PT-nya, sama izin terkait dengan penyelenggara sistem elektronik yang diterbitkan oleh Kominfo. Karena dia aplikasi, jadi dia harus ada izin dulu bahwa aplikasi ini handal, aplikasi ini betul-betul punya ketangguhan, tidak gampang dihack dan sebagainya gitu. Karena mengingatkan agar data-data yang ada dalam aplikasi bisa dia amankan. Itu 2 izin itu, tapi kemudian tidak cukup untuk memfasilitasi Fitup melaksanakan kegiatan seperti yang dia tawarkan. Yang jelas Bapak dan Ibu sudah tahu tawaran Fitup ya, ada 3 kegiatan.
di ujungnya itu cuma menawarkan iklan, nonton iklan 10 iklan tiap hari, 1 iklan 5 menit dapat duit. Sudah ada testimoni 200.000 selama 40 hari. Itu saja pendapatannya, 200.000 selama 40 hari. Kalau mau dapat 2 juta bagaimana? Cari member, referral. Yang ketiga, apalagi? Beli paket bintang 1, paket bintang 2, bintang 3, bintang 4, bintang 5, bintang 6. 6 paket bintang dengan jumlah yang bervariasi, kemudian akan meningkatkan view point-nya yang kemudian. Inilah yang dikhawatirkan tadi, bisa memberikan salah persepsi kepada masyarakat bahwa YouTube itu gratis. Padahal sebenarnya ada yang kemudian tergiur, 4 juta saya tiap bulan, seperti yang Pak Ferman bilang, ini baru tutup nih. Satu bulan tutup 4 juta Pak ya. Sama sharing gitu. Ternyata karena dia punya paket, dia punya paket bintang 6. Paket bintang ini tuh harusnya kan dia punya 10.000 view point. 10.000 view point itu harusnya kali saja tuh, kalau cuma 1 view point harus 40 hari. Nah kalau 10.000 poin berapa dia harus tunggu dia nonton? Berbulan-bulan itu, bertahun-tahun baru bisa. Nah untuk mempercepat, beli paketnya. Itu bisnis dari YouTube gitu. Untuk mempercepat biar tidak perlu view point harus jadi 10.000, tidak perlu nunggu 2 tahun, 3 tahun, ya beli paket. Paket ini yang ada view point di dalamnya yang sudah terisi gitu. Inilah yang punya potensi kemudian. Itu